Shalom. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Ibadah hari ini sangat istimewa karena kita tidak hanya satu gereja, Kak. Wah, berapa? Kita bersama 2 gereja. Wow. GKI Gresik dan GKI Gura. Halo teman-teman. Halo. Di GKI Gura apa kabar? Baik Semua dong. sehat? Sehat dong. Wih, sehat ya, dan hari ini siap untuk beribadah bersama ya. Senang sekali ya. Dan suatu saat kami berharap kita bisa bertemu GKI Gresik dan GKI Gura ya. Amin. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh Asaf Band. Wah, yang di belakang Budina. Teman-teman GKI Gresik pasti sudah kenal. Tapi teman-teman di GKI Gura, Kak, yang belum kenal. Iya nih. Kak Eriko kenalkan ya. Ini Oke. kakak-kakak di belakang ini siapa saja ya? Oke, mulai dari drummer. Namanya siapa? Kak Jovi. Ya, ini ada Kak Jovi, Kak drummer Jovi kita. ya. Berikutnya Kak. Berikutnya ada basis. Kak Vilo. Ya, ini ada Kak Vilo, basis kita. Oke, berikutnya yang paling pojok. Yang terakhir. Kak Freddy. Ya. Iya, Kak Freddy, gitaris kita. Gitaris kita ya. Dan Budina ditemani oleh Kak Eriko. Kak Eriko ya. Teman-teman, kakak-kakak ini sudah SMA, tapi mereka semangat untuk melayani Tuhan, membantu di sekolah minggu ya. Jadi bersama kakak-kakak ini kita akan memuji Tuhan bersama. Oke teman-teman, kita akan awali ibadah ini dengan pujian bersuka di dalam Tuhan. Tapi Budina perlu mengingatkan teman-teman, walaupun kita ibadahnya secara online, tapi teman-teman ibadahnya yang pertama duduk dengan baik dan kita bisa fokus pada ibadah hari ini dengan baik pula. Tidak disambi tidur, tidak sambil makan, ya. Terus pastikan sinyalnya stabil. Ya, supaya teman-teman bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik, ya. Terus siapkan Alkitabnya ya teman-teman. Nanti pada saat pembacaan firman Tuhan, teman-teman bisa mengikutinya. Apalagi ya Kak ya, bersama adik dan kakak dan papa dan mama yang mendampingi bisa bersama-sama mengikuti ibadah online ini. Bisa dengan handphone atau dengan laptop atau dengan komputer. Ya. Oke teman-teman, Tuhan melihat teman-teman, mari kita belajar mulai kecil untuk menghormati Tuhan, untuk takut akan Tuhan. Kita akan mulai ibadah dengan pujian yang pertama, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, esok bersuka, lusa bersuka, bersukacitalah. Kak, bersuka loh Kak. Budina lihat dari wajahnya teman-teman itu yang di GKI Gresik, dari kelas balita sampai kelas 6 SD semuanya bersuka. Juga yang di GKI Ngura ya, di GKI Ngura juga bersuka cita Iya semua juga, Kak. hari ini ya. Semuanya bersuka Karena cita hari di ini sini. kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kak. Iya benar. Nah. Tapi sebelum itu mari kita melanjutkan ibadah kita, Kak. Kita akan berdoa pembuka. Nah, Oh iya. Kak Eriko akan mengajak teman-teman untuk doa. Mari kita lipat tangan. Tapi sebelum itu, mari kita pujikan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur Engkau telah mempersiapkan kami untuk beribadah pada hari kenaikan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kak Eriko, Budina mau tanya, Kak Eriko punya sobat enggak? Sahabat enggak? Wah, pasti punya dong. Punya. Oh, sahabatnya itu apakah setiap saat selalu bersama Kak Eriko? Dalam arti kalau Kak Eriko sedih, sahabatnya selalu ada. Kalau gembira juga ada. Gimana? Kalau yang gitu sih susah ya dicari ya. Gitu ya? Iya. Kayaknya sahabat-sahabat di dunia, nah itu tidak seperti satu sahabat ini, Iya. satu sobat ini, Iya. ya. Budina juga begitu, merasakan teman-teman pasti juga begitu ya. Tapi kali ini ada satu sobat, ada satu sahabat yang dia setia, yang dia selalu ada dalam keadaan apapun juga. Dan itu memang janjinya, ya. Ada satu sobat yang setia. Siapa? Wah, teman-teman tahu ya siapa Kak Eriko? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Siapa namanya? namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Siapa namanya? namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Siapa namanya? nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
Jadi Kak Eriko, kita tidak usah takut karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Dia selalu menemani kita, Kak. Apapun juga itu Iya keadaannya. Kak, sama seperti di firman Tuhan ya, menyatakan bahwa Tuhan Yesus selalu menyayangi kita. Sayang setiap waktu ya, walaupun kita kecil ya. Teman-teman, walaupun teman-teman masih kecil, teman-teman lemah, Tuhan Yesus selalu mengasihi teman-teman. Ada setiap saat untuk teman-teman, seperti di dalam firman Tuhan. Iya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Sebelum itu, mari kita memuji Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini temanya yaitu pergi untuk kembali. Sekali lagi, pergi untuk kembali. Dari mana Kak Eriko? Dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Nah, teman-teman siapkan ya Alkitabnya. Nanti yang akan membawakan firman Tuhan untuk kelas kecil adalah Penatua Vo Era Eragea, dan untuk yang kelas besar Pendeta Gideon. Teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, baik yang ada di GKI Gresik ataupun yang ada di GKI Gurah. Jadi hari ini kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita ibadah bersama-sama antara GKI Gresik dengan anak-anak juga dari GKI Gurah. Ya, kita memang hanya lewat media ya, nggak ketemu langsung. Mungkin kapan-kapan kalau Tuhan mengizinkan, nanti anak-anak GKI Gresik sama anak-anak GKI Gurah bisa ketemu secara langsung, gitu ya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama bersyukur, Tuhan mempersekutukan kami, anak-anak dari GKI Gresik dan anak-anak dari GKI Gurah. Kami bersyukur boleh bersama-sama beribadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga.
Dan kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Roh-Mu yang kudus kiranya yang melingkupi kami, membimbing kami, sehingga kami mampu memahami dan juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini, karena Engkaulah Sang Firman yang hidup. Amin. Mari anak-anak yang ini kelas besar ya, jadi Pak Gideon kelas besar, nanti yang kelas kecil itu akan dipimpin oleh Kak Fo. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian teman-teman firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Teman-teman, biarlah kita yang pada kesempatan ini boleh bersekutu bersama-sama, boleh dikuatkan lewat firman Tuhan ini. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, bukan hanya Tuhan yang mati. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu dikuburkan, lalu bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kita memperingati kenaikannya ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga. Dan pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, maka tidak lagi bersama-sama secara fisik menemani murid-muridnya atau menemani kita saat ini. Tidak lagi secara fisik, kita tidak melihat lagi. Itu sebabnya murid-murid sempat gentar, murid-murid sempat sedih karena ditinggal Tuhan Yesus. Itu sebabnya murid-murid mengatakan, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Tapi apakah betul murid-murid sendirian? Apakah betul bahwa kita sendirian? Tidak. Memang secara fisik Tuhan tidak bersama-sama dengan kita karena ia naik ke surga, tapi Tuhan tidak membiarkan murid-murid pada saat itu dan umat kita yang saat ini kita seperti adik-adik, seperti teman-teman dan Pak Gideon tidak dibiarkan sendirian. Coba perhatikan Kisah Para Rasul pasal 1 tadi ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Atau kalau kita membaca
di Yohanes pasalnya yang ke-14, adik-adik yang pegang Alkitab bisa dibuka Yohanes pasalnya 14, ayatnya yang ke-18. Ketika murid-murid bersedih karena Tuhan akan meninggalkan mereka, mereka gelisah, lalu bagaimana dengan kami? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, yatim piatu itu anak yang enggak punya ayah ibu. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita seperti itu. Aku datang kembali kepadamu. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini sampai Tuhan datang kembali pada akhir zaman. Tuhan selalu menemani kita. Dan teman-teman, Tuhan Yesus yang naik ke surga kelak akan datang kembali. Akan menjemput kita yang hidup dan yang mati. Kapan? Tidak penting. Teman-teman gak usah cari tahu, kapan ya Tuhan datang kembali, kapan ya akhir zaman, tidak perlu. Itu tidak penting. Soal waktunya kapan, itu tidak penting. Yang penting apa? Dalam hidup ini. Perhatikan kisah para rasul 1 ayat 8b yang tadi. Ya. Yang penting apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang penting adalah kamu, teman-teman yang kecil-kecil ini, ya yang masih anak-anak dan juga Pak Gideon, yang penting apa? Menjadi saksi Tuhan Yesus, menjadi saksi yang baik bagi Tuhan Yesus untuk dunia ini. Menjadi saksi yang baik itu artinya apa? Kita hidup menyaksikan kemuliaan Tuhan. Menjadi saksi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Menjadi saksi sampai Tuhan memanggil kita ke surga. Disinilah yang penting. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan berbuat, dengan tindakan yang aktif, penantian yang aktif. Yaitu apa? Kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Ini yang penting. Kapan Tuhan datang? Tidak penting. Yang pasti kita tahu Tuhan Yesus akan datang kembali. Itu yang penting. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Soal waktunya itu tidak penting bagi kita. Karena hal yang kedua yang penting itu apa? Dalam penantian itu kita selalu berbuat baik. Atau menjadi saksi yang baik untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Di rumah, bagaimana menjadi saksi yang baik bagi Tuhan Yesus di rumah? Menuruti nasihat orang tua yang baik. Ya, menuruti nasihat kakak yang baik. Tidak membantah kalau dinasehati. Dinasehati orang tua didengarkan dulu. Itu saksi yang baik. Menjadi saksi yang baik di rumah itu juga bagaimana? Kalau pulang sekolah, ngelepas sepatunya, ngelepas seragamnya, ditaruh pada tempatnya. Itu saksi yang baik. Kalau punya makanan, rela berbagi, itu saksi yang baik. Kalau di sekolah bagaimana saksi yang baik? Teman-temannya nyontek, kita tetap jujur. Itu saksi yang baik. Kalau teman-temannya tidak mau berbagi dengan mengajari, kalau adik-adik pinter, adik-adik mengerti, ada temanmu yang tidak mengerti, maka adik-adik mengajari teman-temannya. Itu saksi yang baik di sekolah. Kalau di tempat dekat rumah kita, di sekitar rumah kita, saksi yang baik apa? Kita berteman dengan siapapun. Kita mengasihi mereka. Itulah yang penting. Yang penting apa? Tuhan
Kita yakin Tuhan pasti akan datang kembali, dan dalam menantikan Tuhan yang datang kembali itu apa? Kita melakukan yang baik untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Siap teman-teman? Teman-teman dari GKI Gresik dan teman-teman dari GKI Gura siap menjadi saksi Tuhan? Menjadi saksi Tuhan di mana saja Tuhan tempatkan kita. Di rumah, ya, di lingkungan, masyarakat, di sekolah, dan di mana saja. Lewat hidup kita, Tuhan dimuliakan. Lewat hidup kita, mereka mengenal Tuhan Yesus. Dan itulah yang berbahagia apa? Yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami untuk menantikan kembali kedatangan Tuhan yang saat ini kami peringati naik ke surga dengan kami selalu berbuat baik di mana saja. Sehingga lewat hidup kami Tuhan yang dipermuliakan. Mampukanlah anak-anak-Mu dari GKI Gresik dan GKI Gurah untuk menjadi saksi yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Novi di aktivitas kali ini. Kak Novi akan menyapa adik-adik dari GKI Gura, karena yang hari ini ikut bergabung dengan kita bukan adik-adik dari GKI Gresik aja, tapi juga dari adik-adik GKI Gura. Hai adik-adik GKI Gura, salam kenal dengan saya Kak Novi, Guru Sekolah Minggu GKI Gresik. Sekarang kita akan melakukan aktivitas tentang sesuai dengan firman hari ini, kenaikan Tuhan Yesus. Apa ya yang perlu kita persiapkan? Sekarang bahan-bahan yang perlu kita persiapkan, yang pertama adalah satu, gambar awan sama Tuhan Yesus. Ini nanti Kak Novi kirim ke link ya, nanti ada link, ada bisa download di link itu, ada gambar awan dan gambar Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kertas, ini kalau pakai buffalo, kertas buffalo, terserah mau bebas warna apa, Kak Novi pakai warna putih. Sesudah itu double tip, gunting, lem kertas ya, benang wol, ini sedotan, ada krayon atau pensil warna dan yang lainnya bisa dipakai. Yang penting nanti buat mewarnai awannya. Nah, sekarang perlu yang pertama kita lakukan adalah yang pertama kita gunting gambar. Ada di download dulu nanti ya, di link yang sudah Kak Novi share nanti. Kita gunting awan ini ya, kita gunting sesuai dengan gambarnya. Setelah kita gunting seperti ini hasilnya ya. Oke, gambar awan dan gambar Tuhan Yesus. Setelah itu kita sudah gunting gambar Tuhan Yesus dan gambar awan, kita tempel di kertas buffalo. Kenapa kok kita perlu kita tempel? Agar lebih kuat gambarnya, tebal, jadi bukan tipis seperti ini loh. Kalau ini kan tipis. Kalau Kak Novi kasih di kertas buffalo agak lebih tebal. Kita lem ya. Sesudah kita lem, kita tempel ya. Terus kita gunting seperti ini hasilnya. Nah, karena agak lebih tebal. Oke, tebal kan? Tadi kan ringan. Kalau sudah tebal kayak gini, apa harus kita lakukan? Yang pertama, kita warnai awannya dulu sebelum warna biru ya. Biru muda aja, warna awan. Kita warnai awan dulu. Kalau Tuhan Yesus nggak usah diwarnai karena sudah ada gambarnya ya, sudah kelihatan.
ini kita kira-kira kita potong, kita pakai berapa ya, coba deh agak panjang dikit ya, panjang jangan pendek karena nanti buat pengkait ya, untuk narik gambar Tuhan Yesusnya. Kira-kira segini deh cukup panjangnya, panjang sekali nih ya. Setelah itu sedotan ini kita potong. Yang pertama buat tengah-tengah awan di sini nanti ya. Kira-kira kita kasih ya, jangan terlalu ini ya, jadi tengah-tengah aja, jangan terlalu panjang banget, segini aja cukup ya. Oke. Terus yang kedua kita buat gambar Tuhan Yesusnya segini ya, jangan terlalu pendek. Oke, segini. Setelah itu kita kasih lagi buat tangannya sebelah sini biar untuk biar nggak goyang-goyang nanti kalau pas waktu kita buat kayak gini ya. Nah, terlalu panjang ini kita potong lagi, harus pendek ini, seperti ini ya. Adik, setelah itu ini 1, 2, 3 ini kita pakai sama ukurannya. Nah, jadi ada 5 kita buat. Sekarang sebelum kita pakai ini kita kasih isolasi dulu ya, isolasi double tip. Yang pertama yang kita isolasi dulu awannya dulu ya, agak besar buat kanan kirinya ya, jangan kecil. Terus habis itu yang ini tadi yang panjang sekali buat tengah-tengah kita kasih. Biar kuat ya, nggak tebel. Ya, taruh di sini tengah-tengah. Ya, kita sudah membuat untuk awannya. Sekarang Tuhan Yesusnya tadi ini agak panjang ya, tengah gini. Isolasi lagi, bolak-balik double tip ya, kita potong lagi. Apa ya Kak Novi kok pakai sedotan? Tengah-tengah ya, adik-adik ya. Yang kecil taruh di sini ya. Nah ya, yang kecil. Oke, sini. Oke, sesudah itu baru kita pasang ini. Sebelumnya yang satu masuk sini ya. Oke, sudah masuk. Yang satu lagi masuk lewat sini ya, adik-adik. Lihat ya, kanan sama kiri lihat. Yuk, sebelum kita ini dulu kita pasin, samain ya. Oke, sudah ini ya, kita lihat beda sebelah kanan, sebelah kiri ya, nanti beda karena ada perbedaannya. Ini yang dua ini kita pakai buat pengkait ini
biar benangnya tidak, kalau waktu pas ditarik tidak ikut masuk ke gambar Tuhan Yesusnya. Jadi ada penyangganya. Kali mati aja ya. Ya, sesudah itu yang ini ya. Nah, ini ya sebelah kiri ini dikasih isolasi biar nggak goyang-goyang lagi. Ini yang diisolasi biar dia nggak bergerak lagi. Yang bergerak cuma sebelah kanan, sebelah kiri nggak bergerak nanti ya. Kalau dua-duanya bergerak nanti repot. Nah ya, sudah jadilah gambar Tuhan Yesus mau naik ke surga. Oke, sebelumnya biar kita bisa narik gambar Tuhan Yesusnya ke awan, kita tempel dulu ya. Adik-adik, kita tempel terserah mau kemana, tembok, rumah, di kamar, atau di pintu, terserah ya. Ini Kak Novi mau tempel, oke? Nah, awannya sudah Kak Novi tempel di ini apa ya, di lemari Kak Novi ya. Kak Novi tempel kanan kiri. Kak Novi kasih satu lagi di sini isolasinya ya, paling atas biar juga nggak goyang ya. Jadi kanan kiri sama atas isolasi double tip yang tadi. Setelah itu, ini jangan lupa yang ditarik tadi yang tidak ada isolasinya ya. Oh, yang ada isolasinya jangan ditarik, nggak bisa. Harus yang ditarik yang ada isolasinya. Oke, sekarang Tuhan Yesus kita naik ke surga. Oke, teman-teman, adik-adik. Oh, Tuhan Yesus naik ke surga. Bye-bye ya. Sekian aktivitas dari Kak Novi. Adik-adik semangat ya, dari GKI Gresik maupun GKI Gura, semangat untuk membuat aktivitas hari ini bahwa kita membuat Tuhan Yesus naik ke surga. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Nah, teman-teman, tadi sudah mendengarkan firman sama melakukan aktivitas. Oke, nah, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan baik dari GKI Gurah ataupun GKI Gresik dapat dititipkan kepada orang tua, lalu papa mama lalu papa mama akan memberikannya kepada gereja pada saat ibadah onsite. Ya, oke. Nah, teman-teman, firman tadi berkata bahwa Tuhan Yesus berjanji akan kembali untuk menjemput kita semua. Maka dari itu, teman-teman jangan takut, harus percaya. Ya, percaya harus bahwa Yesus itu akan kembali, dan pada saat ini Tuhan akan menolong teman-teman pada saat apapun juga. Ya. Isilah hidup teman-teman dengan sesuatu yang menaati firman Tuhan agar pada saat Tuhan kembali teman-teman dan siap. kita semua sudah siap. Ya. Percaya bahwa Yesus satu-satunya penolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.
penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Teman-teman, kita akan berdoa bersama, kita akan doa syafaat dan juga sekaligus nanti akan berdoa untuk penutup dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Gideon. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Oke teman-teman, kita akan berdoa, penutup, dan syafaat. Tetapi sebelumnya ingatlah, selama kita masih punya waktu, selama kita masih diberi kehidupan, selama Tuhan masih menganugerahkan kepada kita untuk hidup, pergunakan itu dengan baik. Isilah, seandainya Tuhan datang sewaktu-waktu kita lalu siap. Kalau seandainya besok Tuhan datang, teman-teman siap nggak? Kalau Tuhan sudah datang, siap atau tidak? Ya sudah, dia datang, kalau saya nggak siap ditinggal. Oleh karena itu, isilah waktu ini dengan baik, selesaikan hidup ini dengan benar. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu. Saat ini kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami supaya kami mengisi waktu kami dengan baik sebelum Tuhan datang atau sebelum Tuhan memanggil kami. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah anak-anak-Mu untuk hidup dan memuliakan Tuhan sepanjang waktu yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa memampukan pemimpin bangsa ini untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKI Gresik dan juga GKI Ngurah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa menolong dalam setiap karya-karya kami, sehingga kami, GKI Gresik dan GKI Ngurah senantiasa mampu menghadirkan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh anak-anak-Mu, supaya mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena itu, Engkau yang memberkati para orang tua untuk menjadi guru dan pendeta bagi kami anak-anaknya, sehingga lewat orang tua kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami, berkati segala kehidupan orang tua kami, sehingga orang tua kami senantiasa dapat mendampingi kami untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pada saat ini menyerahkan untuk segala program-program gereja GKI Gresik dan GKI Ngurah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa menolong, memampukan, sehingga kami boleh menyelesaikan setiap program itu dengan baik dan Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan pada kesempatan ini untuk kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di GKI Gresik dan di GKI Ngurah. Kami berdoa untuk pendeta, para penatua, dan para aktivis. Tuhan berkati mereka, Tuhan yang menolong mereka. Dan dalam kesempatan ini, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang dengan sukacita, dengan tulus mempersembahkan karya-karya layanannya. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupannya, Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Lewat guru-guru sekolah minggu, kiranya kami juga boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa menyertai. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama
Sebentar lagi akan berpisah satu terhadap yang lain, kiranya Tuhan yang melindungi dan menolong kami. Tuhan yang senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kami, sehingga setiap kehidupan kami boleh kami jalani dengan benar. Dan perjalanan hidup kami selanjutnya ke depan, kiranya Tuhan yang senantiasa menolong. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya Engkau yang senantiasa memberkati kami. Karena itu, sebelum kami berpisah, kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan berkat dari Allah yang melampaui segala akal kita senantiasa berlimpah atas kehidupan anak-anak semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tatanya, bila namaku dipanggil ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tatanya, bila namaku dipanggil ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Teman-teman, siap ya? Jika Tuhan datang kembali, nama kita pastikan ada. Dan gunakan waktu dengan baik, karena Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Hidup takut dan taat kepada firman Tuhan. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.